Langit di atas hutan Kalimantan sudah berubah menjadi ungu gelap, seolah menelan sisa-sisa senja. Aroma tanah basah dan dedaunan yang membusuk memenuhi udara, aroma yang membuat Rusman, seorang pendaki berpengalaman, merasa semakin khawatir. Sudah hampir jam 7 malam, dan ia belum juga menemukan jalan keluar. Jam tangannya yang mati, ponselnya yang kehabisan baterai, dan peta yang hilang membuat ia menyadari satu hal yang mengerikan, ia tersesat. Rusman tidak pernah menyangka hal ini akan terjadi padanya. Ia telah mendaki banyak gunung di Indonesia, ia tahu setiap medan, ia tahu setiap rintangan. Ia selalu mengandalkan instingnya, dan instingnya selalu membawanya ke tempat yang benar. Namun, di hutan Kalimantan yang lebat ini, instingnya terasa tumpul. Setiap langkah yang ia ambil terasa salah. Ia mencoba mengingat jalur yang ia lewati, ia mencoba mengingat arah matahari, tapi semua terasa kabur. Ia merasa seperti sedang berada di dalam sebuah labirin yang tak berujung. Sialan, gumamnya, suaranya bergetar. Ia menyalakan senternya, dan ia melihat pohon-pohon. Pohon-pohon yang terlihat sama. Semak-semak yang terlihat serupa. Ia merasa putus asa. Ia merasa seperti sedang berada di dalam sebuah lukisan yang dibuat oleh tangan setan. Ia terus berjalan, mencoba mencari jalan keluar. Namun, ia hanya berputar-putar di tempat yang sama. Ia melihat sebuah pohon besar yang memiliki bekas luka di batangnya. Ia ingat, ia pernah melihat pohon itu sebelumnya. Ia kembali ke titik awal. Rusman merasa panik. Ia mulai berjalan lebih cepat, langkahnya terasa berat, kakinya terasa lelah. Ia berjalan, dan ia berjalan, tapi ia tidak menemukan apa-apa. Ia hanya menemukan kegelapan, dan ia hanya menemukan keheningan. Keheningan yang sangat mengerikan. Malam semakin larut. Rusman merasakan dingin yang menusuk. Ia merasa lapar. Ia merasa haus. Ia merasa putus asa. Ia tahu, ia tidak bisa melanjutkan perjalanan. Ia harus mencari tempat untuk beristirahat. Ia melihat sebuah gua kecil, dan ia masuk ke dalamnya. Ia merebahkan dirinya di tanah, dan ia mencoba untuk tidur. Namun, ia tidak bisa. Pikirannya dipenuhi oleh ketakutan, ia memikirkan tentang keluarganya, ia memikirkan tentang teman-temannya, ia memikirkan tentang bagaimana ia bisa selamat. Ia tidak bisa. Ia tidak bisa memikirkan apa-apa. Ia hanya bisa berdoa. Berdoa agar ia bisa selamat. Tepat saat ia hampir tertidur, ia mendengar suara. Suara itu bukan suara bisikan, melainkan suara yang terdengar seperti suara wanita yang bernyanyi. Suara itu terdengar sangat merdu, tapi juga sangat aneh. Rusman membuka matanya, dan ia melihat keluar gua. Ia tidak melihat apa-apa. Namun, suara itu masih terdengar. Suara itu terdengar dari dalam hutan, suara yang memanggilnya. Rusman, yang merasa takut, tidak bergerak. Ia hanya diam, mendengarkan suara itu. Suara itu terus memanggilnya. Suara itu terus bernyanyi. Dan ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Apakah ia harus mengikuti suara itu? Atau ia harus tetap berada di gua, menunggu bantuan? Ia tidak tahu. Ia hanya tahu, ia tidak punya pilihan lain. Ia harus mengambil risiko. Ia harus mengikuti suara itu. Ia harus menemukan jalan keluar. Ia harus menemukan orang yang menyanyikan lagu itu. Dengan hati yang berdebar, ia keluar dari gua. Ia berjalan, dan ia berjalan. Suara itu semakin dekat. Dan ia tidak tahu apa yang akan ia temukan di sana. Ia hanya tahu, ia harus melakukannya. Ia harus menemukan jalan keluar. Ia berjalan, menembus kegelapan malam dan keheningan hutan. Ia berjalan, dan ia berjalan, sampai akhirnya ia melihat cahaya. Cahaya itu bukan cahaya senter, melainkan cahaya yang terlihat seperti cahaya api unggun. Rusman, yang merasa lega,
berlari ke arah cahaya itu. Ia berlari, dan ia berlari, sampai akhirnya ia menemukan sebuah gubuk kecil. Gubuk itu terlihat sangat tua dan usang, dengan pintu yang sudah reot dan atap yang hampir roboh. Namun, di depan gubuk itu, ada sebuah piring berisi nasi hangat dan lauk pauk yang terlihat sangat menggugah selera. Di samping piring itu, ada sebuah kendi berisi air bersih. Rusman tidak melihat siapa-siapa. Namun, ia tahu, ada seseorang di sana. Seseorang yang membantunya. Seseorang yang memberinya makan. Ia tidak tahu siapa mereka, tapi ia tahu, ia harus berterima kasih. Ia hanya tahu, ia harus selamat. Ia mengambil makanan itu, dan ia mulai makan. Ia makan, dan ia makan, sampai perutnya kenyang. Ia minum, dan ia minum, sampai dahaganya hilang. Ia merasa sangat lega. Ia merasa sangat bersyukur. Ia tidak tahu, ia telah membuat perjanjian yang mengerikan. Perjanjian yang akan mengubah hidupnya selamanya. Matahari terbit, cahayanya yang hangat membasahi hutan. Rusman terbangun. Ia merasa lebih baik. Ia merasa lebih segar. Ia merasa lebih kuat. Ia melihat ke arah gubuk, dan ia melihat gubuk itu masih ada. Ia melihat ke arah piring, dan ia melihat piring itu sudah kosong. Ia tahu, ia tidak bermimpi. Ia tahu, itu nyata. Ia berjalan, mencoba mencari orang yang membantunya. Namun, ia tidak menemukan siapa-siapa. Ia hanya menemukan keheningan. Keheningan yang sangat aneh. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tapi ia tidak tahu apa itu. Ia mencoba mencari jalan keluar lagi. Ia berjalan, dan ia berjalan. Ia mencoba mengingat arah matahari, ia mencoba mengingat jalur yang ia lewati, tapi semua terasa kabur. Ia merasa seperti sedang berada di dalam sebuah labirin yang tak berujung. Ia berjalan, dan ia berjalan, sampai akhirnya ia kembali ke gubuk itu. Ia merasa bingung. Ia merasa putus asa. Ia menyadari, ia tidak bisa keluar dari hutan ini. Tepat saat ia hendak menyerah, ia mencium aroma makanan. Aroma yang sangat lezat. Ia melihat ke arah gubuk, dan ia melihat sebuah piring berisi nasi hangat dan lauk pauk yang terlihat sangat menggugah selera. Di samping piring itu, ada sebuah kendi berisi air bersih. Rusman tidak melihat siapa-siapa, tapi ia tahu, ada seseorang yang membantunya. Hari-hari berikutnya, hal yang sama terus terjadi. Setiap kali ia bangun, ia menemukan makanan dan air di depan gubuk itu. Rusman merasa bersyukur. Ia merasa sangat beruntung. Ia tidak tahu siapa yang membantunya, tapi ia tahu, ia harus berterima kasih. Ia meninggalkan pesan di depan gubuk, dan pesan itu selalu menghilang. Terima kasih, tulisnya di sebuah daun. Siapapun kamu, terima kasih. Ia meletakkan daun itu di depan gubuk, dan ia masuk ke dalam. Ia menunggu. Ia menunggu, dan ia menunggu. Tapi tidak ada yang datang. Ia melihat keluar, dan ia melihat daun itu sudah tidak ada. Ia tahu, ada seseorang yang mengambilnya. Seseorang yang tidak ingin bertemu dengannya. Malam harinya, ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat sebuah desa. Desa itu terlihat sangat indah. Rumah-rumahnya terbuat dari kayu, dan di sekelilingnya, ada banyak pohon-pohon yang besar. Ia melihat orang-orang. Mereka mengenakan pakaian adat Melayu, dan mereka terlihat sangat cantik dan tampan. Mereka tersenyum, mereka tertawa, mereka terlihat sangat bahagia. Tiba-tiba, ia mendengar suara. Suara itu terdengar seperti suara anak kecil yang menangis. Ia melihat ke arah suara itu, dan ia melihat seorang gadis kecil. Gadis itu mengenakan gaun putih kotor, dan ia menangis, air matanya terlihat seperti darah. "Kamu tidak boleh di sini," bisik gadis itu. "Ini bukan tempatmu." Rusman terbangun, tubuhnya gemetar.
Ia menyadari, ia tidak bermimpi. Ia menyadari, ia melihat sebuah kenangan. Kenangan yang dihantui oleh arwah gadis kecil. Ia tidak tahu siapa gadis itu, tapi ia tahu, ia telah masuk ke dalam sebuah dunia yang tidak seharusnya ia masuki. Ia telah masuk ke dalam dunia orang bunian. Ia melihat keluar gubuk, dan ia melihat hutan. Hutan yang tadinya terlihat indah, kini terlihat sangat menyeramkan. Pohon-pohon terlihat seperti bayangan-bayangan gelap, dan semak-semak terlihat seperti monster. Ia tahu, ia tidak bisa keluar dari hutan ini. Ia terperangkap. Ia terperangkap di dalam dunia orang bunian. Dan ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia hanya tahu, ia harus bertahan hidup. Ia harus menemukan jalan keluar. Ia harus melarikan diri dari tempat ini. Mimpi buruk itu tidak pernah benar-benar meninggalkan Rusman. Bahkan setelah ia bangun, sosok gadis kecil bergaun putih kotor itu masih menghantuinya. Tangisan pilunya terus terngiang di telinganya, dan matanya yang dipenuhi kesedihan terasa menusuk hingga ke dalam jiwanya. Rusman tahu, ia tidak lagi berada di hutan biasa. Ia telah masuk ke dalam dunia lain, dunia yang tidak seharusnya ia masuki. Ia terperangkap. Pagi itu, ia mencoba mencari jalan keluar lagi. Ia berjalan, dan ia berjalan. Ia mencoba mengingat semua yang ia pelajari tentang bertahan hidup di hutan, ia mencoba membuat kompas dengan ranting pohon, ia mencoba mengikuti aliran air. Namun, setiap kali ia mencoba, ia selalu kembali ke gubuk itu. Ia merasakan ada sesuatu yang menariknya, sesuatu yang tidak bisa ia lawan. Ia merasa seperti sedang berada di dalam sebuah magnet, dan gubuk itu adalah kutubnya. Tepat saat ia hendak menyerah, ia mencium aroma makanan. Aroma itu sangat lezat, aroma yang membuatnya merasa lapar. Ia melihat ke arah gubuk, dan ia melihat sebuah piring berisi nasi hangat dan lauk pauk yang terlihat sangat menggugah selera. Di samping piring itu, ada sebuah kendi berisi air bersih. Rusman tidak melihat siapa-siapa, tapi ia tahu, ada seseorang yang membantunya. Hari-hari berikutnya, hal yang sama terus terjadi. Setiap kali ia bangun, ia menemukan makanan dan air di depan gubuk itu. Rusman merasa bersyukur. Ia merasa sangat beruntung. Ia tidak tahu siapa yang membantunya, tapi ia tahu, ia harus berterima kasih. Ia meninggalkan pesan di depan gubuk, dan pesan itu selalu menghilang. Terima kasih, tulisnya di sebuah daun. Siapapun kamu, terima kasih. Ia meletakkan daun itu di depan gubuk, dan ia masuk ke dalam. Ia menunggu. Ia menunggu, dan ia menunggu. Tapi tidak ada yang datang. Ia melihat keluar, dan ia melihat daun itu sudah tidak ada. Ia tahu, ada seseorang yang mengambilnya. Seseorang yang tidak ingin bertemu dengannya. Rusman merasa bingung. Siapakah mereka? Kenapa mereka membantunya? Kenapa mereka tidak ingin bertemu dengannya? Ia tidak tahu jawabannya. Ia hanya tahu, ia harus bertahan hidup. Malam itu, ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat sebuah desa. Desa itu terlihat sangat indah. Rumah-rumahnya terbuat dari kayu, dan di sekelilingnya, ada banyak pohon-pohon yang besar. Ia melihat orang-orang. Mereka mengenakan pakaian adat Melayu, dan mereka terlihat sangat cantik dan tampan. Mereka tersenyum, mereka tertawa, mereka terlihat sangat bahagia. Tiba-tiba, ia mendengar suara. Suara itu terdengar seperti suara anak kecil yang menangis. Ia melihat ke arah suara itu, dan ia melihat seorang gadis kecil. Gadis itu mengenakan gaun putih kotor, dan ia menangis, air matanya terlihat seperti darah. Kamu tidak boleh di sini, bisik gadis itu. Ini bukan tempatmu. Rusman terbangun, tubuhnya gemetar. Ia menyadari, ia tidak bermimpi. Ia menyadari, ia melihat sebuah kenangan. Kenangan yang dihantui oleh arwah gadis kecil.
Ia tidak tahu siapa gadis itu, tapi ia tahu, ia telah masuk ke dalam sebuah dunia yang tidak seharusnya ia masuki. Ia telah masuk ke dalam dunia orang bunian. Ia melihat keluar gubuk, dan ia melihat hutan. Hutan yang tadinya terlihat indah, kini terlihat sangat menyeramkan. Pohon-pohon terlihat seperti bayangan-bayangan gelap, dan semak-semak terlihat seperti monster. Ia tahu, ia tidak bisa keluar dari hutan ini. Ia terperangkap. Ia terperangkap di dalam dunia orang bunian. Dan ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia hanya tahu, ia harus bertahan hidup. Ia harus menemukan jalan keluar. Ia harus melarikan diri dari tempat ini. Rusman mencoba lagi. Ia berjalan, dan ia berjalan. Ia mencoba membuat tanda di pohon, ia mencoba mengikuti aliran air, tapi semua terasa kabur. Ia merasa seperti sedang berada di dalam sebuah labirin yang tak berujung. Ia berjalan, dan ia berjalan, sampai akhirnya ia kembali ke gubuk itu. Ia merasa putus asa. Ia merasa lelah. Ia menyadari, ia tidak bisa keluar dari hutan ini. Tepat saat ia hendak menyerah, ia mencium aroma makanan. Aroma yang sangat lezat. Ia melihat ke arah gubuk, dan ia melihat sebuah piring berisi nasi hangat dan lauk pauk yang terlihat sangat menggugah selera. Di samping piring itu, ada sebuah kendi berisi air bersih. Rusman tidak melihat siapa-siapa, tapi ia tahu, ada seseorang yang membantunya. Ia makan, sampai perutnya kenyang. Ia minum, sampai dahaganya hilang. Ia merasa sangat lega. Ia merasa sangat bersyukur. Ia tidak tahu, ia telah membuat perjanjian yang mengerikan. Perjanjian yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat gadis kecil itu lagi. Gadis itu tersenyum. Senyumnya tidak menunjukkan kebahagiaan, melainkan kesedihan yang mendalam. "Kamu tidak boleh pergi," bisik gadis itu. "Kamu harus tinggal di sini. Kamu adalah tamu kami." Rusman terbangun, tubuhnya gemetar. Ia tahu, ia telah membuat janji. Janji yang tidak bisa ia langgar. Janji yang akan mengikatnya selamanya. Mimpi itu, sekali lagi, terasa begitu nyata. Rusman tidak bisa melupakannya. Gadis kecil itu, wajahnya yang dipenuhi kesedihan, dan kata-katanya yang dingin, "Kamu tidak boleh pergi. Kamu adalah tamu kami." Rusman merasakan hawa dingin yang menusuk. Ia tahu, ia telah memasuki sebuah dunia yang tidak seharusnya ia masuki. Ia telah terperangkap. Ia tidak lagi menjadi pendaki yang tersesat, melainkan tawanan dari makhluk halus. Ia bangun, dan ia melihat keluar gubuk. Hutan itu terlihat berbeda. Pohon-pohon terlihat lebih besar, semak-semak terlihat lebih lebat. Udara terasa lebih berat, dan keheningan yang mencekam terasa lebih menusuk. Ia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ia merasakan ada sesuatu yang mengawasinya. Ia melihat ke arah semak-semak, dan ia melihat bayangan-bayangan. Bayangan-bayangan itu bergerak, perlahan-lahan, mengelilingi gubuknya. Rio tidak bisa. Ia tidak bisa membantu Jono. Jono adalah bagian dari kejahatan itu. Ia adalah bagian dari teror itu. Rio tahu, Jono adalah monster. Jono adalah orang yang menyembunyikan kebenaran. Tiba-tiba, ia mendengar suara laras. Suara itu terdengar di dalam kepalanya, suara yang penuh kebencian. "Bunuh dia! Bunuh dia! Bunuh dia!" Rio tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Apakah ia harus membiarkan Laras membunuh Jono? Atau ia harus mencoba menghentikan Laras, meskipun ia tahu bahwa Laras adalah korban? Ia tidak tahu apa yang benar. Ia tidak tahu apa yang salah. Ia hanya tahu, ia harus melakukan sesuatu. Ia melihat ke arah Jono. Jono, yang licik, terlihat gemetaran. Ia berteriak, "Tolong aku! Tolong aku!"
Jangan biarkan dia membunuhku. Rio tidak bisa. Ia tidak bisa membantu Jono. Ia hanya bisa melihat. Ia hanya bisa menjadi saksi. Saksi dari sebuah pembalasan dendam yang mengerikan. Ia melihat Laras. Laras berdiri di belakang Jono. Laras mengangkat tangannya, dan ia menyentuh wajah Jono. Jono berteriak, teriakannya terdengar sangat panjang dan mengerikan. Ia terjatuh ke tanah. Tubuhnya membiru, dan matanya membelalak, seolah-olah ia melihat sesuatu yang mengerikan sebelum ia meninggal. Rio menelan ludah. Ia melihat ke arah Jono, dan ia melihat bayangan Laras. Bayangan itu tersenyum, senyumnya penuh kemenangan. Rio tahu, Laras telah membunuh Jono. Ia telah membunuh semua mandor. Mimpi itu, sekali lagi, terasa begitu nyata, sebuah peringatan yang kini terasa seperti ancaman langsung. Rusman tidak bisa lagi mengabaikan keberadaan gadis bunian itu. Wajahnya yang pucat dan sedih, serta kata-katanya yang dingin, "Kamu tidak boleh pergi," terus berputar-putar di kepalanya. Rusman menyadari bahwa ia telah terperangkap. Ia tidak lagi menjadi pendaki yang tersesat, melainkan seorang tawanan. Ia tidak tahu bagaimana cara orang bunian itu mengikatnya, tapi ia tahu, ikatan itu nyata. Pagi itu, ia bangun dengan tekad bulat. Ia tidak akan menyerah. Ia tidak akan menjadi tamu mereka selamanya. Ia harus pergi. Ia harus melarikan diri dari tempat ini. Ia melihat ke arah piring yang diletakkan di depan gubuknya. Nasi hangat dengan lauk pauk yang lezat. Aroma itu memanggil-manggil, namun Rusman menahan diri. Ia memalingkan wajahnya. Ia tidak akan makan. Ia tidak ingin membuat perjanjian yang tidak ia sadari. Ia tidak ingin menjadi bagian dari dunia mereka. Ia mengambil tasnya, yang isinya sudah sangat sedikit, dan ia mulai berjalan. Ia tidak peduli jika ia harus kelaparan, ia tidak peduli jika ia harus mati. Ia hanya ingin pergi. Ia berjalan, menembus kegelapan dan keheningan hutan. Ia berjalan, dan ia berjalan, sampai akhirnya ia kembali ke gubuk itu. Ia merasa putus asa. Ia merasa lelah. Ia menyadari, ia tidak bisa keluar dari hutan ini. Tepat saat ia hendak menyerah, ia mencium aroma makanan. Aroma yang sangat lezat. Ia melihat ke arah gubuk, dan ia melihat sebuah piring berisi nasi hangat dan lauk pauk yang terlihat sangat menggugah selera. Di samping piring itu, ada sebuah kendi berisi air bersih. Rusman tidak melihat siapa-siapa, tapi ia tahu, ada seseorang yang membantunya. Ia makan, dan ia makan, sampai perutnya kenyang. Ia minum, dan ia minum, sampai dahaganya hilang. Ia merasa sangat lega. Ia merasa sangat bersyukur. Ia tidak tahu, ia telah membuat perjanjian yang mengerikan. Perjanjian yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat gadis kecil itu lagi. Gadis itu tersenyum. Senyumnya tidak menunjukkan kebahagiaan, melainkan kesedihan yang mendalam. "Kamu tidak boleh pergi," bisik gadis itu. "Kamu harus tinggal di sini. Kamu adalah tamu kami." Rusman terbangun, tubuhnya gemetar. Ia tahu, ia telah membuat janji. Janji yang tidak bisa ia langgar. Janji yang akan mengikatnya selamanya. Beberapa hari kemudian, teror Rusman semakin menjadi-jadi. Ia mencoba untuk melarikan diri, tapi setiap kali ia mencoba, ia selalu kembali ke gubuk itu. Ia tidak tahu bagaimana, tapi ia tahu, ada sesuatu yang mengawasinya. Sesuatu yang tidak terlihat. Sesuatu yang tidak bisa ia lawan. Ia merasa putus asa. Ia merasa lelah. Ia menyadari, ia tidak bisa keluar dari hutan ini. Tepat saat ia hendak menyerah, ia mendengar suara. Suara itu bukan suara binatang, melainkan suara manusia. Suara itu terdengar sangat dekat. Rusman terkejut. Ia melihat ke sekeliling, dan ia melihat seorang pria. Pria itu terlihat sangat kotor,
pakaiannya sobek, dan ia terlihat sangat kurus. Wajahnya dipenuhi ketakutan, dan matanya membelalak. "Tolong, tolong aku," teriak pria itu. "Aku tersesat. Aku tidak bisa keluar dari sini." Rusman merasa lega. Ia tidak sendirian. Ia tidak sendirian dalam neraka ini. Ia mendekati pria itu. "Tenanglah. Aku juga tersesat. Kita bisa mencari jalan keluar bersama." Pria itu menoleh, dan ia melihat Rusman. Matanya yang membelalak kini dipenuhi oleh ketakutan. Kamu juga di sini?" bisik pria itu, suaranya bergetar. Mereka yang membawamu ke sini?" Rusman merasa bingung. "Siapa? Siapa yang kamu bicarakan?" Pria itu tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah gubuk Rusman. Mereka yang memberiku makan. Mereka yang mengikatku di sini." Rusman terkejut. "Mereka memberimu makan?" Pria itu mengangguk. "Ya, setiap hari. Mereka memberikan aku makanan. Tapi mereka tidak membiarkan aku pergi. Mereka adalah orang bunian. Rio tidak bisa. Ia tidak bisa membantu Jono. Jono adalah bagian dari kejahatan itu. Ia adalah bagian dari teror itu. Rio tahu, Jono adalah monster. Jono adalah orang yang menyembunyikan kebenaran." Tiba-tiba, ia mendengar suara Laras. Suara itu terdengar di dalam kepalanya, suara yang penuh kebencian. "Bunuh dia! Bunuh dia! Bunuh dia!" Rio tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Apakah ia harus membiarkan Laras membunuh Jono? Atau ia harus mencoba menghentikan Laras, meskipun ia tahu bahwa Laras adalah korban? Ia tidak tahu apa yang benar. Ia tidak tahu apa yang salah. Ia hanya tahu, ia harus melakukan sesuatu. Ia melihat ke arah Jono. Jono, yang licik, terlihat gemetaran. Ia berteriak, "Tolong aku! Tolong aku! Jangan biarkan dia membunuhku." Rio tidak bisa. Ia tidak bisa membantu Jono. Ia hanya bisa melihat. Ia hanya bisa menjadi saksi. Saksi dari sebuah pembalasan dendam yang mengerikan. Ia melihat Laras. Laras berdiri di belakang Jono. Laras mengangkat tangannya, dan ia menyentuh wajah Jono. Jono berteriak, teriakannya terdengar sangat panjang dan mengerikan. Ia terjatuh ke tanah. Tubuhnya membiru, dan matanya membelalak, seolah-olah ia melihat sesuatu yang mengerikan sebelum ia meninggal. Rio menelan ludah. Ia melihat ke arah Jono, dan ia melihat bayangan Laras. Bayangan itu tersenyum, senyumnya penuh kemenangan. Rio tahu, Laras telah membunuh Jono. Ia telah membunuh semua mandor. Setelah bertemu dengan pendaki lain dan mengetahui bahwa ia bukan satu-satunya yang terperangkap, ketakutan Rusman berubah menjadi kemarahan. Ia tidak bisa lagi menerima nasibnya. Ia tidak bisa membiarkan dirinya menjadi tawanan dari makhluk halus yang tidak terlihat. Ia merasa marah kepada dirinya sendiri karena telah terlalu percaya diri, dan marah kepada orang bunian itu karena telah memanipulasinya. Ia tahu, ia harus melakukan sesuatu. Ia harus menemukan cara untuk melarikan diri, meskipun ia harus mati. Rusman mencoba lagi. Ia tidak lagi peduli dengan gubuk itu. Ia tidak lagi peduli dengan makanan yang disediakan. Ia berjalan, dan ia berjalan. Ia mencoba mencari jalan keluar. Ia mencoba membuat tanda di pohon, ia mencoba mengikuti aliran air, tapi semua terasa kabur. Ia merasa seperti sedang berada di dalam sebuah labirin yang tak berujung. Ia berjalan, dan ia berjalan, sampai akhirnya ia kembali ke gubuk itu. Ia merasa putus asa. Ia merasa lelah. Ia menyadari, ia tidak bisa keluar dari hutan ini. Tepat saat ia hendak menyerah, ia mencium aroma makanan. Aroma yang sangat lezat. Ia melihat ke arah gubuk,
dan ia melihat sebuah piring berisi nasi hangat dan lauk pauk yang terlihat sangat menggugah selera. Di samping piring itu, ada sebuah kendi berisi air bersih. Rusman tidak melihat siapa-siapa, tapi ia tahu, ada seseorang yang membantunya. Ia makan, dan ia makan, sampai perutnya kenyang. Ia minum, dan ia minum, sampai dahaganya hilang. Ia merasa sangat lega. Ia merasa sangat bersyukur. Ia tidak tahu, ia telah membuat perjanjian yang mengerikan. Perjanjian yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat gadis kecil itu lagi. Gadis itu tidak lagi tersenyum. Ia terlihat marah. Matanya yang kosong kini dipenuhi oleh api kemarahan. Ia menatap Rusman dengan tajam, dan ia berbicara, suaranya terdengar dingin dan tajam. Kamu mencoba melarikan diri. Kamu telah melanggar janji. Rusman terkejut. Janji apa? Tanya Rusman, suaranya bergetar. Aku tidak pernah membuat janji apapun. Gadis itu tersenyum. Senyumnya tidak menunjukkan kebahagiaan, melainkan kesedihan yang mendalam. Setiap kali kamu memakan makanan kami, kamu berjanji untuk tinggal bersama kami selamanya. Kamu adalah tamu kami. Kamu tidak boleh pergi. Rusman terbangun, tubuhnya gemetar. Ia menyadari, ia telah membuat perjanjian dengan orang Bunian tanpa sadar. Setiap kali ia makan, ia telah mengikat dirinya pada dunia mereka. Ia tidak bisa lari. Ia terperangkap. Ia adalah tawanan mereka. Tiba-tiba, ia mendengar suara. Suara itu bukan suara bisikan, melainkan suara yang terdengar seperti suara prajurit. Suara-suara itu terdengar sangat jelas. Rusman terkejut. Ia melihat keluar gubuk, dan ia melihat bayangan-bayangan. Bayangan-bayangan itu adalah prajurit. Mereka mengenakan pakaian adat Melayu, dan mereka membawa senjata. Mereka bergerak, perlahan-lahan, mengelilingi gubuknya. Rusman tahu, mereka datang untuknya. Mereka datang untuk membawanya. Ia tidak ingin melawan, ia hanya ingin pergi. Tapi ia tahu, ia tidak punya pilihan lain. Ia harus melawan. Ia harus melawan mereka, meskipun ia tidak bisa melihat mereka. Ia melihat ke sekeliling, mencari sesuatu yang bisa ia gunakan. Ia menemukan sebuah ranting pohon. Ia mengambilnya, dan ia berdiri. Ia bersiap untuk melawan. Ia tahu, ia akan mati. Tapi ia tidak akan mati tanpa perlawanan. Tiba-tiba, ia mendengar suara. Suara itu bukan suara prajurit, melainkan suara gadis Bunian itu. Suara itu terdengar di dalam kepalanya, suara yang penuh kesedihan. Jangan-jangan melawan. Kami hanya ingin kamu menjadi bagian dari kami. Rusman tidak peduli. Ia hanya ingin pergi. Ia hanya ingin melarikan diri dari neraka ini. Ia tidak akan menjadi bagian dari mereka. Ia tidak akan menjadi tawanan mereka. Ia berlari, dan ia berlari. Ia tidak tahu kemana ia harus pergi. Ia hanya ingin pergi. Ia berlari, menembus kegelapan dan keheningan hutan. Ia berlari, dan ia berlari, sampai akhirnya ia menemukan sebuah sungai. Ia melompat ke dalamnya, dan ia berenang. Ia berenang, dan ia berenang, sampai akhirnya ia menemukan sebuah desa. Ia keluar dari sungai, dan ia berjalan ke arah desa. Ia melihat orang-orang. Mereka terlihat sangat kaget. Mereka menatapnya, mata mereka membelalak. Rusman tidak tahu kenapa. Ia hanya tahu, ia telah selamat. Ia telah berhasil melarikan diri dari neraka itu. Rusman kembali ke gubuknya, pikirannya dipenuhi oleh kemarahan. Ia merasa dikhianati. Ia merasa ditipu. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa ia telah membuat perjanjian dengan orang Bunian tanpa sadar. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa ia telah menjadi tawanan mereka. Ia tidak lagi makan. Ia tidak lagi minum.
Ia hanya duduk, memeluk lututnya, menunggu. Ia tidak ingin mati, tapi ia tidak punya pilihan lain. Ia hanya bisa menunggu takdirnya. Tiba-tiba, ia mendengar suara. Suara itu bukan suara bisikan, melainkan suara yang terdengar seperti suara prajurit. Suara-suara itu terdengar sangat jelas. Rusman terkejut. Ia melihat keluar gubuk, dan ia melihat bayangan-bayangan. Bayangan-bayangan itu adalah prajurit. Mereka mengenakan pakaian adat Melayu, dan mereka membawa senjata. Mereka bergerak, perlahan-lahan, mengelilingi gubuknya. Rusman tahu, mereka datang untuknya. Mereka datang untuk membawanya. Ia tidak ingin melawan, ia hanya ingin pergi. Tapi ia tahu, ia tidak punya pilihan lain. Ia harus melawan. Ia harus melawan mereka, meskipun ia tidak bisa melihat mereka. Ia melihat ke sekeliling, mencari sesuatu yang bisa ia gunakan. Ia menemukan sebuah ranting pohon. Ia mengambilnya, dan ia berdiri. Ia bersiap untuk melawan. Ia tahu, ia akan mati. Tapi ia tidak akan mati tanpa perlawanan. Tiba-tiba, ia mendengar suara. Suara itu bukan suara prajurit, melainkan suara gadis bunian itu. Suara itu terdengar di dalam kepalanya, suara yang penuh kesedihan. Jangan melawan. Kami hanya ingin kamu menjadi bagian dari kami. Rusman tidak peduli. Ia hanya ingin pergi. Ia hanya ingin melarikan diri dari neraka ini. Ia tidak akan menjadi bagian dari mereka. Ia tidak akan menjadi tawanan mereka. Ia berlari, dan ia berlari. Ia tidak tahu kemana ia harus pergi. Ia hanya ingin pergi. Ia berlari, menembus kegelapan dan keheningan hutan. Ia berlari, dan ia berlari, sampai akhirnya ia menemukan sebuah sungai. Ia melompat ke dalamnya, dan ia berenang. Ia berenang, dan ia berenang, sampai akhirnya ia menemukan sebuah desa. Ia keluar dari sungai, dan ia berjalan ke arah desa. Ia melihat orang-orang. Mereka terlihat sangat kaget. Mereka menatapnya, mata mereka membelalak. Rusman tidak tahu kenapa. Ia hanya tahu, ia telah selamat. Ia telah berhasil melarikan diri dari neraka itu. Rusman terhuyung-huyung keluar dari hutan, nafasnya terengah-engah. Wajahnya pucat pasi, dan tubuhnya gemetar bukan karena kedinginan, melainkan karena teror yang tak terlukiskan. Di belakangnya, kegelapan hutan yang lebat terasa seperti mulut raksasa yang siap menelannya kembali. Ia telah berhasil mencapai pinggiran sebuah desa kecil, cahaya lampu-lampu rumah penduduk bagai mercusuar penyelamat. Namun, ia tahu, pelariannya hanyalah ilusi. Ia telah melanggar perjanjian yang tak terucap, dan konsekuensinya akan sangat mengerikan. Ia melihat sekelilingnya, pandangannya kabur karena kelelahan dan ketakutan. Ia melihat orang-orang desa menatapnya dengan pandangan aneh, seolah ia adalah hantu yang tiba-tiba muncul dari kegelapan. Mereka tidak melihat apa yang ia lihat, mereka tidak mendengar apa yang ia dengar. Mereka tidak melihat bayangan-bayangan yang mengikutinya, bayangan-bayangan prajurit bunian yang siap membawanya kembali ke dunia mereka. Kamu kembali, bisik seorang pria tua, suaranya bergetar. Kami pikir kamu sudah mati. Rusman tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menatap pria itu, matanya dipenuhi ketakutan. Ia tahu, pria itu juga pernah tersesat di hutan, ia juga pernah diberi makan oleh orang bunian, dan ia juga berhasil melarikan diri. Tapi pria itu tidak pernah benar-benar lolos. Ia hidup dalam ketakutan, ia hidup dalam bayang-bayang orang bunian. Lari, bisik pria tua itu. Lari selagi kamu bisa. Mereka tidak akan melepaskanmu. Tepat saat pria tua itu berbicara, sebuah suara terdengar. Suara itu bukan suara manusia, melainkan suara yang terdengar seperti suara prajurit. Rusman melihat ke arah sumber suara, dan ia melihat bayangan-bayangan.
Bayangan-bayangan itu adalah prajurit. Mereka mengenakan pakaian adat Melayu, dan mereka membawa senjata. Mereka bergerak, perlahan-lahan, mengelilingi Rusman. Rusman tahu, mereka datang untuknya. Mereka datang untuk membawanya. Ia tidak ingin melawan, ia hanya ingin pergi. Tapi ia tahu, ia tidak punya pilihan lain. Ia harus melawan. Ia harus melawan mereka, meskipun ia tidak bisa melihat mereka. Ia melihat ke sekeliling, mencari sesuatu yang bisa ia gunakan. Ia menemukan sebuah ranting pohon. Ia mengambilnya, dan ia berdiri. Ia bersiap untuk melawan. Ia tahu, ia akan mati. Tapi ia tidak akan mati tanpa perlawanan. Kamu harus menyerah, bisik suara gadis bunian itu di dalam kepalanya. Kamu tidak bisa melawan? Kami hanya ingin kamu menjadi bagian dari kami. Rusman tidak peduli. Ia hanya ingin pergi. Ia hanya ingin melarikan diri dari neraka ini. Ia tidak akan menjadi bagian dari mereka. Ia tidak akan menjadi tawanan mereka. Ia berlari, dan ia berlari. Ia tidak tahu kemana ia harus pergi. Ia hanya ingin pergi. Ia berlari, menembus kegelapan dan keheningan desa. Ia berlari, dan ia berlari, sampai akhirnya ia menemukan sebuah sungai. Ia melompat ke dalamnya, dan ia berenang. Ia berenang, dan ia berenang, sampai akhirnya ia menemukan sebuah desa. Ia keluar dari sungai, dan ia berjalan ke arah desa. Ia melihat orang-orang. Mereka terlihat sangat kaget. Mereka menatapnya, mata mereka membelalak. Rusman tidak tahu kenapa. Ia hanya tahu, ia telah selamat. Ia telah berhasil melarikan diri dari neraka itu. Rusman kembali ke rumahnya. Ia tidak lagi sama. Ia dihantui oleh kenangan mengerikan itu. Ia tidak bisa makan, ia tidak bisa tidur, ia tidak bisa hidup. Ia tahu, orang bunian tidak akan pernah melepaskannya. Mereka akan terus menghantuinya, mereka akan terus memanggilnya. Ia melihat keluar jendela. Ia melihat pohon-pohon. Pohon-pohon itu terlihat seperti bayangan-bayangan gelap. Ia mendengar suara-suara. Suara-suara itu adalah suara-suara yang ia dengar di hutan. Ia tahu, orang bunian ada di sana. Mereka ada di sekelilingnya. Mereka menunggunya. Ia tidak bisa hidup seperti ini. Ia tidak bisa hidup dalam ketakutan. Ia harus membuat pilihan. Apakah ia akan hidup dalam ketakutan, atau ia akan kembali ke hutan, kembali ke dunia orang bunian? Ia mengambil tasnya. Ia mengambil senternya. Ia mengambil kompasnya. Ia mengambil peta. Ia tidak akan kembali ke hutan. Ia akan melawan. Ia akan melawan mereka. Ia akan mencari cara untuk membebaskan dirinya. Ia berjalan keluar rumah. Ia berjalan, dan ia berjalan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia hanya tahu, ia harus melakukannya. Ia harus melawan. Ia harus melawan mereka. Ia tidak akan menyerah. Ia berjalan, menembus kegelapan malam, menuju hutan. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia tahu, ia tidak akan pernah bisa kembali menjadi Rusman yang dulu. Ia telah melihat hal-hal yang tidak seharusnya ia lihat. Ia telah mengalami hal-hal yang tidak seharusnya ia alami. Ia tahu, ia akan hidup dengan kenangan itu, kenangan yang akan menghantuinya selamanya. Ia masuk ke dalam hutan. Dan ia mendengar suara. Suara itu bukan suara bisikan, melainkan suara yang terdengar seperti lagu. Lagu yang sangat merdu. Lagu itu adalah lagu yang ia dengar di hutan. Ia tahu, orang bunian ada di sana. Mereka menunggunya. Ia tersenyum. Senyumnya tidak menunjukkan kebahagiaan, melainkan tekad. Ia akan melawan. Ia akan melawan mereka. Ia akan membebaskan dirinya. Ia tidak akan menyerah. Ia akan menjadi pemenang.